Salam Rahayu. Setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari untuk mengenang jasa dan perjuangan tanpa pamrih dari para pahlawan bangsa yang berusaha merebutkan kemerdekaan bangsanya dari tangan penjajahan. Berawal dari sini, dapat dipahami bahwa eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka bukan merupakan hal secara otomatis didapatkan berdiri sendiri tanpa sebab, melainkan lahir dari sebuah perjuangan tanpa henti dari para pahlawan. Dalam konteks kepahlawanan, para pahlawan merupakan pihak yang berjuang tanpa pamrih untuk memberikan pertolongan pada generasi mendatang. Pertolongan yang sangat esensial bagi sebuah bangsa, yakni kemerdekaan. Lantas, bagaimana cara para pahlawan berjuang dalam kemerdekaan bangsa? Mari coba kita dengarkan suara dari DPP kita. Siapa pahlawan idola mereka dan apa perjuangan sehingga mereka diidolakan? Siapa pahlawan yang saya idolakan? Saya mengidolakan Sosro Kartono. Kenapa Sosro Kartono? Karena memang dia saya rasa adalah pahlawan nasional juga yang turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jadi pahlawan di sini tidak hanya soal siapa yang ikut berperang di melawan penjajahan dalam medan pertempuran, tetapi juga dapat dimaknai bahwa pahlawan adalah mereka yang mau berbuat dan berani berbuat menanggung resiko terhadap keberlangsungan bangsanya. Maka disitulah salah satu sosok yang saya idolakan adalah Sosro Kartono. Sosro Kartono ini dia termasuk seorang pahlawan di mata saya yang menjadi pencetus atau menjadi seseorang yang terdepan di dalam dunia kependidikan. Bahkan dialah yang mengawali atau salah satu termasuk guru di sekolah masyarakat, sekolah bangsa di Bandung yang dulu pada saat masa penjajahan mengajar di sana. Ini sifatnya adalah pengabdian, dan pengabdian untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya rasa itu adalah salah satu wujud atau jasa yang patut untuk kita kenang dan untuk kita teladani. Oke, jika ditanya saya mengidolakan tokoh pahlawan seperti apa, jawaban saya yaitu saya sangat mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Jika ditanya alasan mengapa atau jasa apa yang beliau berikan sehingga saya mengidolakannya, yaitu beliau adalah seorang wanita yang mau berjuang di saat yang lain berjuang untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Beliau terus memikirkan cara untuk memerdekakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan-perempuan lainnya. Itulah hal yang mendasar yang menjadikan alasan saya sangat mengidolakan beliau. Dan ketika saya ditanya hal apa yang bisa diteladani dari beliau, saya akan menjawab yang pertama, sikap beliau yang selalu gigih dalam tekad dan rasa semangat beliau untuk terus belajar dan terus berjuang demi kebebasan atau kebebasan dari aturan-aturan yang dirasa kurang tepat, serta niat tulus dan ikhlas beliau untuk membantu memperjuangkan hak-hak yang harus diterima seorang perempuan. Sebagai pelajar di Islam Indonesia, saya mengidolakan pahlawan bangsa Indonesia yaitu Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman atau yang biasa kita sebut dengan Hashim Asy'ari.
segudang jasa yang telah dia berikan, salah satunya adalah mendirikan organisasi Islam besar Nahdlatul Ulama, yang dimana tujuannya adalah untuk menyatukan pendapat-pendapat para orang muslim yang selalu berpegang teguh dan meneladani ajaran-ajaran Wali Songo, yang kemudian lahirlah pada tanggal 22 Oktober, yaitu didirikan resolusi jihad fisabilillah untuk membela tanah air Indonesia. Dan sampai saat ini organisasi itu semakin besar dan semakin besar. Bagi saya, setiap orang adalah pahlawan, terutama beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Mereka adalah pahlawan bangsa. Namun ada satu sosok yang menjadi idola saya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau memiliki semangat juang yang tinggi terhadap pendidikan, terutama di Indonesia. Pahlawan bangsa yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Selain itu, beliau juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng sebagai tempat penyiaran pendidikan Islam. Beliau juga ikut aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan masih banyak lagi. Saat ini, kemerdekaan Indonesia yang dirasakan tidak datang secara kebetulan, tetapi membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pemimpin negara. Tanpa kemerdekaan yang kebebasan, maka kebahagiaan akan sangat sukar diperoleh. Yang ada dalam kehidupan hanyalah ketakutan, kesedihan, keterbelakangan, dan kebodohan sebagai dampak dari sulitnya akses pendidikan dan ekonomi. Meneladani dan mengimplementasikan semangat kepahlawanan merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama seluruh anak bangsa. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa itu perlu untuk dikontekstualisasikan oleh para generasi muda penerus perjuangan bangsa. Lantas, bagaimana cara kita meneladani dan mengimplementasikan semangat para pahlawan dalam kehidupan kita? Ya, untuk apa yang saya teladani dari beliau, salah satunya adalah sifat visionernya terhadap bangsa ini, di mana dia mampu mengabdi tanpa mengharap suatu apapun dari apa yang telah beliau berikan kepada anak-anak bangsa, mulai dari mengajar, mulai dari menjadi semacam tabib gitu ya. Dia ini semacam dokter, menyembuhkan pasien-pasien itu ya, melalui cara-cara spiritual gitu. Jadi yang menjadi menarik itu dia adalah semboyannya adalah mengabdi untuk kemanusiaan. Ya, itulah yang saya teladani dari seorang Sosrokartono. Dia mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Kalau ditanya lagi bagaimana cara saya mengimplementasikan terhadap teladan dari tokoh yang saya idolakan, itu tentu mulai dari saya mengenal beliau melalui tulisan-tulisan kemudian ya saya mencoba untuk bagaimana secara praktis dan juga secara spiritual untuk bisa setidaknya meneladani atau melestarikan semangat beliau. Makanya karena itulah saya juga saat ini begitu bergabung di salah satu lembaga bantuan hukum, yang dimana lembaga bantuan hukum ini adalah memberikan tugasnya salah satunya adalah, atau fungsinya salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka
masyarakat yang memang membutuhkan bantuan di dunia hukum gitu. Makanya di situ saya sedang belajar untuk bagaimana memang bisa mengabdi kepada kemanusiaan yang pastinya itu menjadi poin plus dari teladan tokoh idola saya, yaitu Sosro Kartono. Bagaimana cara saya mengimplementasikannya? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mengubah pola pikir saya bahwa tidak semua itu tentang kita. Tidak semua itu tentang kita. Bukan hanya kita yang ada di sini, melainkan ada banyak hak wanita lain, hak perempuan yang lain yang harus kita bantu untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan. Kemudian hal apa yang akan saya lakukan yaitu menambah lagi semangat saya dalam belajar dan semangat saya dalam berjuang untuk meneruskan perjuangan dari seorang pahlawan yang mau mati-matian memperjuangkan kebebasan wanita Indonesia, terkhusus wanita-wanita Jawa, perempuan-perempuan Jawa, yaitu perjuangan beliau Raden Ajeng Kartini. Seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari pahlawan kita Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu keistiqomahan tekadnya dalam membela tanah air, dan beliau selalu menerapkan bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan, artinya selalu beriringan, tidak bertentangan. Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Cara saya adalah dengan meneruskan perjuangannya dalam menghidupkan lingkungan-lingkungan Islam yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tak lain dan tak bukan melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam tingkat saya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dengan selalu bertoleransi tinggi, akal dan hati berjalan beriringan, sabar dan santun. Banyak sekali yang bisa kita teladani dari seorang Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang yang lahir dari keturunan bangsawan, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus mengenyam pendidikan. Hingga akhirnya dengan pendidikannya itu, beliau memperjuangkan nasib pendidikan rakyat Indonesia. Selain itu, beliau juga menciptakan sebuah semboyan yang hingga saat ini masih kita gunakan, yaitu Tutwuri Handayani ing Madya Mangun Karso ing Ngarsa Sung Tulodo. Sebagai seorang mahasiswa jurusan pendidikan, tentu semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan kehidupan saya. Ketika saya magang, di situ saya belajar untuk menjadi seorang guru yang di belakang selalu memberikan dorongan kepada murid-murid saya ketika di tengah kita memberikan semangat, mendorong niat mereka untuk selalu belajar dan terus belajar, dan ketika di depan saya harus bisa memberikan contoh kepada murid-murid saya. Bagaimana mungkin kita sebagai guru bisa menyuruh murid kita untuk melakukan sesuatu sementara kita sendiri belum pernah melakukan itu? Mungkin itulah hal sederhana yang sementara ini masih coba saya usahakan untuk terus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Teladan dari beliau adalah beliau merupakan seorang yang alim, yang memiliki makna bahwa seorang guru, ulama, kiai mengajarkan sikap beragama, tidak hanya teori tetapi juga contoh amalan dan suri tauladan. Implementasi
Implementasi dalam kehidupan, guru hendaknya tidak memberitahu apa yang perlu dikerjakan, akan tetapi perlu menegur jika ada suatu kesalahan. Dengan contoh atau tauladan yang baik, insya Allah murid atau anak didik kita akan menjadi lebih baik pula. Semangat untuk merdeka, terbebas dari belenggu penderitaan sangat harus terkobarkan sejalan dengan globalisasi dan perkembangan peradaban bangsa. Tak dapat dipungkiri bahwa menjadi orang yang terpilih yang turut berperan dalam membangun bangsa dan negara merupakan tugas besar bersama. Oleh karena itu, mari kita bergerak dan terus berkarya melestarikan dan mengimplementasikan semangat para pahlawan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam formasi, satukan tekad meraih mimpi.